Tolong di-subscribe ya guys, like and share. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan, entah itu kesalahan kecil maupun besar. Hanya orang yang maksum seperti Nabi dan Rasul yang bebas dari kesalahan. Satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh hamba yang mempunyai kesalahan adalah dengan tobat, walaupun dia seorang pencuri dan pendosa. Karena bertaubat adalah ajaran dan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi berkata, "Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan meminta ampunannya. Sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam sehari." Dalam Al-Quran, Allah pun menerima taubat hambanya jika hamba tersebut sudah benar-benar bertaubat. Allah berfirman, "Dia Allah, adalah zat yang menerima taubat dari hambanya, mengampuni kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang hambanya lakukan." Surah Asy-Syura ayat 25. Mengenai taubat, ada cerita menarik pada zaman Nabi Isa alaihissalam, tentang penjahat yang suka membegal di jalanan, kemudian tiba-tiba hatinya tersentuh ingin bertaubat saat melihat Nabi Isa dan salah satu pengikutnya, Hawari. Cerita ini dimuat di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabakat al-Asfiyah, karya Abu Nuaim al-Asfihani dan juga kitab At-Tawabin karya Ibnu Qudamah. Kisah ini diceritakan oleh Wahib bin Al-Wad. Wahib berkata, "Telah sampai kepadaku cerita tentang Nabi Isa alaihissalam berjalan melewati seorang pencuri di benteng perbatasan. Kala itu Nabi Isa ditemani oleh seorang Hawari. Ketika pencuri tersebut melihat mereka, kemudian Allah membuka hatinya untuk bertaubat. Betapa beruntungnya pencuri tersebut yang hanya melihat orang baik, hatinya bisa tersentuh. Lantas bagaimana dengan kita?" Pencuri tersebut berkata dalam hati, "Dia adalah Isa bin Maryam alaihissalam, Ruh Allah, dan Kalimatullah, dan yang satunya adalah pengikut Nabi Isa dari kaum Hawariyin. Lantas siapalah aku, wahai si celaka?" Pencuri ini berdialog dengan dirinya sendiri, bertanya dan menjawab pertanyaannya sendiri. Sang pencuri pun menjawab pertanyaannya sendiri, "Kamu itu hanyalah si pencuri kaum Bani Israel, yang telah membegal di jalanan, mencuri uang, hingga mengalirkan darah." Kemudian pencuri tersebut berjalan mendekat kepada Nabi Isa alaihissalam dan Hawari dengan rasa ingin bertaubat dan menyesal terhadap hal-hal yang mengenalnya. Dia berkata dalam hati, "Lihatlah orang jahat dan celaka itu yang berjalan di belakang." Allah pun melihat isi hati pencuri tersebut, yaitu penyesalan dan pertaubatan. Sementara dari hati Hawari berisi penghinaan kepada si pencuri dan perasaan lebih mulia darinya. Maka Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Isa berupa perintah kepada Hawari dan pencuri untuk memulai amalnya dari nol. Bagi pencuri, sudah terampuni dosa-dosa yang sudah berlalu karena penyesalan dan taubatnya. Bagi Hawari, telah terhapuskan semua amalnya karena bangga terhadap dirinya sendiri, dan penghinaannya terhadap pencuri yang sedang bertaubat. Dari cerita pencuri yang taubat tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa sebesar apapun dosa yang kita perbuat, pintu taubat Allah selalu terbuka untuk kita. Dengan catatan, kita harus merasa harus menyesal dengan perbuatan yang telah kita lakukan, dan mempunyai itikat untuk kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Kita juga tidak boleh meremehkan orang yang memiliki masa lalu kurang baik. Apalagi orang tersebut sudah bertaubat kepada Allah. Pencuri yang tobat lebih baik daripada orang yang setiap hari berbuat baik namun sombong. Rasanya percuma amal ibadah yang kita lakukan selama ini, jika masih meremehkan orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Yang belum bergabung silahkan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.